Gimana kabarnya, Bapak, Ibu-ibu? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya. Sebentar, saya. Oke. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab dengan memakai kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah memasuki pembahasan tentang tanda-tanda isim muannats ya, tanda-tanda isim yang perempuan ya. Itu pelajaran ad-darsus sadis ya. Namun kemarin ada permintaan sebelum kita lanjut, kita akan review sejenak ya tentang mudhafun ilaih ya, tentang mudhafun ilaih. Saya mohon izin ini mau mau buat notepad dulu. Sebentar. Ya. Notepad saya kelihatan ya? Kelihatan Bapak Ibu-ibu? Ya, kelihatan, Mas. Ya, ya, jadi kita mau review dulu sejenak ya. Bahwa dalam bahasa Arab atau juga dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada huruf, ada kata, ada kalimat. Kekecilan nih, saya gedein dulu. Oke. Ya, ada huruf, ada kata, ada kalimat ya. Huruf itu unit terkecil di dalam satu bahasa. Ya, misalnya A, B, C, D, E, F, G, H, I dan seterusnya. Nah, itu huruf ya. Itu kita kenal sebagai huruf alfabet ya. Kemudian kalau dalam bahasa Arab ada alif, ba, ta, tha, jim, ha, ho, dal, zal dan seterusnya. Nah, itu huruf ya. Kemudian huruf jika dia berangkai dan memiliki makna maka disebut sebagai kata ya. Huruf apabila dia dirangkai dan memiliki makna maka dia disebut kata. Contohnya I, B, U ya. Dirangkai menjadi ibu dan dia memiliki makna ibu gitu. Kemudian kalau dalam bahasa Arab ya hamzah, kemudian mim tasydid, ummun. Nah, itu rangkaian kata, rangkaian huruf yang menjadi kata dan dia memiliki makna. Kemudian ada lagi kalimat. Kalimat itu adalah rangkaian dari kata-kata ya, rangkaian dari kata-kata. Misalnya saya makan nasi. Nah, itu rangkaian dari kata-kata. Ada 3 kata di situ. Saya makan nasi gitu. Atau dalam bahasa Arab ana akulu ruzza ya. Ana akulu ruzza. Saya ana akulu makan ar-ruzza nasi ya. Jadi huruf dirangkai menjadi kata, kata dirangkai menjadi kalimat ya. Ini konsep dalam bahasa Indonesia huruf kata kalimat. Kalau dalam bahasa Arab konsepnya kita sebut sebagai al-harfu. Kemudian katanya adalah al-ismu. Al-harfu. Kemudian katanya adalah al-lafzu. Maaf ya. Salah. Al-harfu. Kemudian al-kalimah. Kemudian yang ketiga adalah al-jumlah. Ya. Huruf dalam bahasa Arab disebutnya al-harfu.
Huruf dalam bahasa Arab disebut al-harfu. Kata dalam bahasa Arab disebut al-kalimah, ya, atau al-lafzu, ya, al-kalimah. Kemudian kalimat dalam bahasa Arab disebut sebagai al-jumlah. Jadi huruf al-harfu, kata al-kalimah, kemudian kalimat yang merupakan rangkaian kata-kata disebut sebagai al-jumlah. Nah, dalam bahasa Arab, ya, huruf itu ada dua macam. Al-harfu itu ada dua macam. Ya. Ada al-harfu yang memiliki makna, al-harfu al-ma'nawi. Huruf yang memiliki makna. Contoh yang sudah kita pelajari adalah harful jar. Huruf memiliki makna. Ya, contohnya adalah harful jar. Ya. Huruf jar. Misalnya min, ila, ala, fi. Nah, itu huruf yang memiliki makna. Al-harfu al-ma'nawi. Huruf yang memiliki makna. Kemudian ada lagi huruf yang tidak memiliki makna. Al-harfu, ya, ghairul ma'nawi. Al-harfu ghairul ma'nawi. Huruf yang tidak memiliki makna. Nah, ini huruf secara umum, ya. Ya, seperti tadi, ya. Huruf hijaiyah, ya, al-harfu al-hijai. Al-harfu al-hijai. Ya, enggak perlu dihafalkan sebetulnya. Yang penting kita memahami saja bahwa huruf itu ada dua macam, ada yang bermakna, ada juga yang tidak bermakna. Nanti yang bermakna banyak lagi, misalnya harful qasam, ya, huruf sumpah, kemudian harfun nida, huruf panggilan. Contohnya seperti kemarin kita sudah mulai berkenalan itu dengan salah satu harfun nida, yaitu kata ya, ya, yang artinya wahai. Nah, itu al-harfu, ya. Jadi al-harfu ada dua macam, ada yang bermakna, ada yang memiliki makna, al-harfu al-ma'nawi, ada yang tidak memiliki makna, al-harfu ghairul ma'nawi. Kemudian al-kalimah, kata, ya. Al-kalimah ini juga ada dua macam. Kalimah ini juga ada dua macam. Yang pertama disebut sebagai al-ismu atau kata benda. Dan yang kedua disebut sebagai al-fi'lu. Disebut sebagai al-fi'lu atau kata kerja. Mudah sekali, cuma ada dua saja. Ya, al-harfu dan al-ismu dan al-fi'lu. Kata benda dan kata kerja. Ya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ada dua jenis kata benda. Berdasarkan dia itu definitif diketahui atau belum diketahui, ya. Berdasarkan dia itu masih umum atau sudah spesifik, sudah jelas. Ya. Kita kenal ada, ya, al-ismu al-ma'rifah, isim ma'rifah. Al-ismu al-ma'rifah. Kemudian kita kenal ada al-ismu an-nakirah. Ada isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu apa? Ya, isim ma'rifah adalah kata benda yang sudah definitif, yang sudah diketahui, ya. Definitif, ya. Kata benda yang sudah diketahui, yang sudah jelas, yang sudah spesifik, yang sudah sama-sama difahami kata itu apa, baik itu oleh pembicara maupun oleh yang diajak bicara. Nah, al-ismu ma'rifah ini apa saja? Ya, kemarin kita sudah bahas, ya, ada dua ciri isim ma'rifah. Yang pertama, jika di depannya memakai alif lam ma'rifah. Ya. Jika di depannya memakai alif lam ma'rifah, maka dia menjadi isim ma'rifah. Isim yang sudah jelas diketahui, ya, isim itu apa? Isim kata benda yang dimaksud itu apa?
Contoh kitabun al-kitabu, baitun al-baitu, madrasatun al-madrasatu, dan seterusnya. Ya, al-kitab. Nah, isim apabila sudah memakai alif lam ma'rifah, al, maka di belakangnya tidak boleh tanwin lagi. Tidak boleh memakai dhammatain. Ya. Tidak boleh memakai dhammatain. Ya, jadi mungkin bisa dijelaskan dulu di atas bahwa al-ismu itu, isim itu memiliki beberapa tanda. Di antara tandanya itu adalah memakai alif lam di depannya atau tanwin di belakangnya. Nah, ini ciri dari isim. Isim itu memakai alif lam atau tanwin di belakangnya. Nah, kalau dia isim ma'rifah, maka dia hanya memakai alif lam saja di depannya, tidak boleh lagi memakai tanwin di belakangnya. Kalau dia isim ma'rifah yang memiliki alif lam. Nah, ini ya, tadi isim ma'rifah ada dua cirinya. Satu, jika di depannya memakai alif lam ma'rifah, seperti al-kitab. Dua, ya, jika dia nama orang atau nama negara, ya, atau nama tempat, ya, nama tempat negara ya, karena jadi nama kota, ya, nama daerah dan seterusnya. Dia nama yang sudah diketahui siapa yang dimaksud itu. Contohnya Muhammadun, Hamidun, Usamatu, ya, Aisyatu, Fatimatu, dan seterusnya. Ya, jadi isim ada dua macam, ada yang ma'rifah, ada yang nakirah. Ya, isim ada dua macam, ada yang ma'rifah tadi dan ada yang nakirah. Kalau nakirah apa? Kalau nakirah ya dia belum definitif. Ya, cirinya apa? Cirinya ya tidak memakai alif lam. Kalau tidak memakai alif lam berarti memakai apa? Ya, bagaimana tadi di awal? Ciri isim itu alif lam atau tanwin. Kalau tidak memakai alif lam berarti dia memakai tanwin di belakangnya. Nah, ini pembagian isim berdasarkan dia sudah diketahui atau belum. Kemudian ada lagi pembagian isim berdasarkan jenis kelaminnya, ya. Berdasarkan jenis kelaminnya. Ada dua juga. Ada yang disebut sebagai al-ismu al-mudzakkar dan kemudian ada yang disebut sebagai al-ismu al-muannats. Isim mudzakkar, ya, ini yang laki-laki, ya, atau maskulin. Kemudian ada isim muannats, ya, yang perempuan atau feminin. Feminin atau feminim, feminim, ya. Ya. Ciri dari isim mudzakkar apa? Ciri dari isim mudzakkar adalah tidak memiliki ciri muannats. Jadi mudah saja. Ya. Mudzakkar itu cirinya tidak memiliki isim, tidak memiliki ciri muannats. Sedangkan ciri muannats apa saja? Nah, ini baru kita pelajari ya, masih hangat ini. Bahwa ciri dari isim muannats adalah yang pertama dia ada tak marbutah. Atau bukan itu dulu deh pertama. Yang pertama adalah sudah dikenali sebagai perempuan, sebagai muannats. Ciri pertama. Kemudian yang kedua, di belakangnya ada tak marbutah. Kemudian yang ketiga, dia berpasangan, memiliki pasangan. Ciri dari isim yang muannats. Jadi, isim mudzakkar dia cirinya adalah selain tiga ini. Gitu. Ya. Ini selesai kita bahas soal isim. Soal fiil kita belum bahas, ya. Fiil kita belum bahas. Ya, kita belum masuk pembahasan tentang fiil. Dan memang bahasan tentang fiil nanti baru ada di buku 3, buku 2 nantinya, lebih banyak pembahasan tentang isim, tentang fiil. Kita di buku 1 akan banyak mengulik tentang isim, ya, akan banyak mengulik membahas tentang isim. Nah,
Ini isim. Sekarang kita masuk kepada al-kalimah. Kepada al-jumlah. Ya. Tadi ada al-harfu, kemudian ada al-kalimah, kemudian ada al-jumlah. Al-jumlah itu apa? Al-jumlah adalah rangkaian dari al-kalimah atau rangkaian dari kata-kata. Nah, jumlah juga ada dua macam. Al-jumlah ada dua macam. Ada yang disebut sebagai al-jumlah al-ismiyah. Ada yang disebut sebagai al-jumlah al-fi'liyah. Namanya kita bisa mengenal bahwa al-jumlah al-ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali oleh isim. Sedangkan al-jumlah al-fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il. Al-jumlah al-ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim. Di depannya isim. Ya, sedangkan al-jumlah al-fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il. Di depannya adalah fi'il. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar dua jenis jumlah ismiyah. Yang pertama apa? Mubtada dan khobar. Mubtada wal khabaru. Mubtada wal khabar. Mubtada dan khabar. Apa itu mubtada dan khabar? Kata utama dan keterangannya. Contohnya apa? Contohnya adalah al-kitabu jadidun, ya. Kemudian al-masjidu ba'idun dan seterusnya. Nah, mubtada khabar ini susunannya seperti apa? Susunannya kita tadi naik lagi ke atas bahwa isim itu ada yang ma'rifah, ada yang nakirah. Maka mubtada khabar susunannya adalah kata pertamanya ma'rifah. Kemudian kata keduanya adalah nakirah. Jadi kata pertamanya harus pakai alif lam. Karena dia kata utama harus definitif, harus jelas. Ya, yang mau kita terangkan itu apa? Ya. Kata pertamanya harus ma'rifah, pakai alif lam atau dia nama orang. Al-kitabu misalnya atau Muhammadun misalnya. Itu kata pertamanya, mubtadanya. Kemudian khabarnya nakirah. Ya tadi al-kitabu, ya. Mubtadanya, khabarnya adalah jadidun misalnya. Atau al-imamu jalisun, ya, dan seterusnya, ya. Ini mubtada dan khabar. Kemudian yang kedua, kalimah jumlah yang kedua atau kalimat yang kedua adalah mudhafun wa mudhafun ilaih. Mudhaf wa mudhafun ilaih, dia kebalikannya. Kata pertamanya harus nakirah. Kata keduanya harus ma'rifah. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah kitabu hamidin. Kitabu hamidin. Ustadz, kalau nakirah kan tanwin. Harusnya kitabun. Ya. Kenapa ini kitabu? Ya, karena ini apa namanya? Kaidah membuat mudhaf, ya dia tanwin tapi tanwinnya dihilangkan, ya dia tidak boleh pakai alif lam, dia nakirah tapi tanwinnya harus dihilangkan, ya menjadi kitabu, ya asalnya kitabun menjadi kitabu. Kemudian mudhaf ilaihnya harus ma'rifah, harus jelas pemiliknya siapa, ya Muhammadin atau al-ustadzi atau at-talibi dan seterusnya, ya. Jadi mubtada khobar kata pertamanya ma'rifah nakirah, sedangkan mudhaf wa mudhafun ilaih kata pertamanya nakirah dan kata keduanya ma'rifah. Ya. Kemudian mudhafun ilaih dia juga harus berharakat kasrah di belakangnya. Sampai pelajaran terakhir kita mengetahui bahwa hanya ada dua alasan
isim itu berubah harokat akhirnya kasroh. Yaitu apa? Yang pertama, jika di depannya ada huruf jar. Yang kedua, jika dia menjadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu berarti apa? Mudhafun ilaih berarti pemilik dari satu benda atau ya benda yang disandarkan. Contohnya misalnya pintu masjid. Maka mudhaf ilaihnya adalah masjid. Masjidnya harus kasrah, babul masjidi. Gitu ya. Nah, ini memang mengenali mudhafun ilaih, mengenali mubtada khobar. Ini perlu latihan. Ya, perlu latihan. Jadi kalau keliru-keliru nggak ada masalah. Kita masih panjang perjalanan. Insya Allah dengan kita banyak berlatih, ya, insya Allah nanti kita akan mengenali terus, ya, apa namanya, bahwa ini mudhafun ilaih, ini adalah mubtada, ini adalah khobar, dan seterusnya. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan atau tidak? Ya, jadi saya tadi ingin menjelaskan bahwa dalam bahasa Arab, ya, itu ada al-ismu, dalam bahasa Arab ada al-harfu, kemudian ada al-kalimah, kemudian ada al-jumlah. Ada huruf, ada kata, ada kalimat. Ya. Huruf ada dua macam. Ada huruf yang memiliki makna, ada huruf yang tidak memiliki makna. Kemudian al-kalimah ini artinya kata, ya. Artinya kata. Nah, kata ini, al-kalimah ini ada dua macam juga. Ada al-ismu, ada al-fi'lu. Nah, kita fokus dulu kepada al-ismu, kepada isim, ya. Nah, isim tadi, ya, ada dua macam, ya. Ada isim yang ma'rifah, ada isim yang nakirah. Ada isim yang sudah jelas diketahui isim itu, kata benda itu benda yang mana gitu, ya, definitif. Kemudian ada al-ismu an-nakirah, benda yang belum definitif, ya. Kemudian berdasarkan jenis kelaminnya ada al-ismu al-mudzakkar, kemudian ada al-ismu al-muannats. Kita berhenti dulu bahas al-kalimah sampai isim karena kita belum masuk kepada pembahasan fi'il. Kita sekarang masuk pembahasan al-jumlah atau kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, jumlah ada dua macam. Ada al-jumlah al-ismiyah, ya, kalimat yang diawali oleh isim. Kemudian ada jumlah al-fi'liyah, kalimat yang diawali oleh fi'il. Kita berhenti dulu pada al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah ada dua macam yang baru kita pelajari. Yang pertama ada al-mubtada wal khabar. Kemudian yang kedua ada mudhafun wa mudhafun ilaih. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan atau tidak? Saya Ustadz. Silakan. Yang mudhafun ilaih ini kalau kata benda kan pakai kasroh, cuman kalau nama orang pakai kasroh ten ya Ustadz. Betul, pakai kasroten kalau dia nama orang, ya. Contohnya tadi bukunya Muhammad menjadi kitabu Muhammadin. Ya, menjadi kitabu. Kalau kata benda nggak pakai kasroh aja Ustadz. Kenapa? Kalau benda, kalau isim. Ya, kalau isim dia kan harus isim ma'rifah. Ya. Dia memakai alif lam, maka di belakangnya pakai kasroh saja. Contohnya tadi seperti pintu rumah, babul baiti. Rumah babul baiti. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Nah, Allahu a'lam. Pak Ustadz, mau tanya, ya, Pak? Silakan. Nah, ini kalau tadi jelas Pak Ustadz, misalnya Masjid Muhammad gitu ya. Jadi Masjidu Muhammadin. Betul, Masya Allah. Masjidu Muhammadin. Masjidnya Muhammad. Nah, kalau di depannya ada kata jar, misalnya di dalam Masjid Muhammad, masjidunya jadi masjidi apa tetap masjidu? Ustaz? Jadi
Ya, kalau di depannya ada huruf jar, maka masjidunya berubah menjadi masjidi. Jadi fi masjidi Muhammadin, misalnya begitu ya. Di dalam masjidnya Muhammad. Ya. Jadi huruf jar ini nggak boleh ditolak pengaruhnya. Bahwa kalau ada huruf jar, dia membawa pengaruh, kata di depannya berubah jadi kasroh. Nggak bisa ditolak gitu. Meskipun dia di depan dia mengenai mudhafun ilaih atau mengenai mudhaf tadi atau mengenai mubtada, ya, maka dia tidak bisa ditolak, dia harus berharokat kasroh kata tersebut apabila di depannya ada huruf jar, ya. Huruf jar kemarin kita baru bahas 4 ya kalau nggak salah ya. Fi, ala, min, ila, kalau nggak salah kita baru bahas 4. Baik, demikian Pak Helmi. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak, Ibu-ibu? Ustadz, mau Yuk. nanya Ustadz. Ya, Assalamualaikum. silakan. Waalaikumsalam. Sebenarnya perbedaan nakiroh sama makrifah tadi, kalau makrifah tadi kan definitif, kalau nakiroh tidak definitif ya Ustadz. Nah itu perbedaannya di mana Ustadz? Ya, perbedaannya kalau ma'rifah itu dia memakai alif lam. Memakai alif lam. Di depannya ada alif lam. Kemudian dia nama orang atau nama tempat, ya, seperti Jakarta, Bandung. Itu kan udah ma'rifah, itu udah definitif, udah jelas ya. Ya, kalau misalnya kita menyatakan saya berada di satu kota, ana fi madinatin, saya berada di satu kota. Madinatin ini belum jelas kota yang mana gitu. Ana fi madinatin. Tapi kalau kita menyebutkan ana fi Jakarta, nah ini Jakarta berarti sudah jelas. Berarti Jakarta adalah ma'rifah. Sedangkan madinatin itu adalah nakirah. Ya. Kan ada kota namanya kota Madinah, itu lain lagi. itu Al-Madinatu Al-Munawwarah. Makanya kalau dia dipakai alif lam Madinah itu, maka dia menjadi ma'rifah, dia menjadi jelas. Al-Madinatu. Ana fil Madinati. Saya berada di Al-Madinah. Wah, itu berarti dia sudah ma'rifah dia. Jadi perbedaannya tadi ya, kalau nakiroh tidak pakai alif lam. Kemudian dia juga bukan nama orang atau nama tempat. Nah, itu nakiroh. Ya, mudah saja Pak, insya Allah. Ya. Demikian ya Pak Haryogo ya. Jadi kalau ma'rifah pakai alif lam atau nama satu tempat atau nama orang, sedangkan nakiroh tidak pakai alif lam. Kalau tidak pakai alif lam berarti pakai apa? Pakai tanwin ya. Demikian. Taib. Ya, mudah-mudahan difahami. Silakan, Ustadz, ada lagi? Ustadz. Boleh Pak. Ustadz, yang tadi yang terkait dengan muannas dan muzakkar. Nah, kemarin itu ada pintu, babu. Kemudian yang satu lagi jendela, nafiza. Nah, kapan nafiza tuh? Kenapa yang babu jadi laki-laki, kenapa yang jendela menjadi perempuan ya? Iya. Kapan itu terjadi ya? Iya. Kalau misalkan marbutoh bisa didefinisikan, kemudian sifatnya perempuan bisa didefinisikan. Tapi kalau ini kenapa yang pertama laki-laki, kenapa yang kedua menjadi perempuan gitu? Iya, Masya Allah. Jadi al-babu itu kalau ma'rifah atau nakirohnya babun, ya, itu tidak dianggap pasangan dari jendela. Gitu. Jadi dalam bahasa Arab ya, pintu itu tidak dianggap sebagai pasangan dari jendela. Sehingga pintu dia tetap mudzakkar, dia tetap dianggapnya laki-laki. Ya, dia tidak dianggap sebagai mu'annats. Jadi memang konsep berpasangan ini ya nggak boleh kita karang-karang juga gitu. Jadi dia konsep berpasangan menurut orang Arab gitu, tidak menurut kita. Jadi pintu ya dia tetap mudzakkar karena tidak dianggap sebagai pasangan dari dari nafidah, tidak dianggap sebagai pasangan dari jendela. Demikian Pak ya. Jadi sebetulnya sih kalau mau dirangkum tanda mu'annas itu cuma ada 2. Yang pertama yang dianggap perempuan, kemudian yang kedua yang memakai tak marbutoh di belakangnya. Itu
Jadi tanda mu'anats itu 2 aja. Yang dianggap perempuan dan kemudian yang di belakangnya ada tanda ta marbutoh. Nah, termasuk yang dianggap perempuan itu adalah yang berpasangan tadi. Nah, yang berpasangan ini kan konsepnya orang Arab, bukannya konsep kita. Jadi ya udah aja. Apa namanya? Ainun, mata. Nah, itu dianggap perempuan. Karena apa? Karena dianggap berpasangan gitu. Ya, dianggap ada pasangannya. Kemudian tadi lagi misalnya bintang, bukan bintang, bulan ya. Itu dianggap perempuan karena apa? Karena ada pasangannya, ya. Tapi ada pasangannya juga tadi ya, berdasarkan konsep orang Arab. Demikian Pak Hirsan ya tadi ya. Jadi pintu itu tidak dianggap berpasangan ya oleh orang Arab dengan jendela. Kalau kita mungkin memahami berpasangan, kalau orang Arab nggak menganggap itu berpasangan. Demikian. Baik. Saya kira cukup ya reviewnya ya. Mudah-mudahan kita sudah paham apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan insya Allah nanti kita akan ketemu lagi itu dengan mudhof ilaih, ketemu lagi dengan mubtada khobar, ketemu lagi dengan huruf jar. Jadi tidak akan berhenti. Ini kita masih panjang perjalanan dari buku 1 ini. Insya Allah nanti kita akan berlatih lagi tentang mudhof ilaih, berlatih lagi tentang ma'rifah, nakirah, dan seterusnya itu. Baik, kita akan masuk ke pelajaran. Sebentar saya share dulu. Baik. Ini pembahasan kita kemarin ya. Ya. Mengubah dari mubtada khobar, ini mubtada khobar ya. Kita masih ingat ini mubtada khobar, ini ma'rifah, kemudian yang kedua nakirah, ini mubtada khobar. Ya. Hanya ini mubtada khobar yang mudzakkar, dua-duanya mudzakkar, dua-duanya laki-laki. Kita ubah menjadi mubtada khobar yang muannats. Ya. Kita baca sama-sama. Muhammadun talibun. Hayya. Muhammadun talibun. Masya Allah. Ya, diubah menjadi muannats Aminatu talibatun. Silakan. Aminatu talibatun. Nah, lanjut. Hamidun tabibun. Hamidun tabibun. Kita ubah menjadi muannats Fatimatu tabibatun. Silakan. Fatimatu tabibatun. Lanjut. Huwa muslimun. Huwa muslimun. Kita ubah menjadi muannats hiya muslimatun. Muslimatun. Keempat, al-babu mughlaqun. Nah, kita ubah menjadi muannats an-nafidatu mughlaqatun. Kan? An-nafidatu mughlaqatun. Nah, berikutnya al-mindilu wasikhun. Kita ubah menjadi muannats al-yadu wasikhatun. Al-yadu wasikhatun. Asyayu harun. Asyayu harun. Al-qahwatu haratun. Berikutnya al-masjidu ba'idun. Kita ubah menjadi muannats al-madrasatu ba'idatun. Baik. Baik. Ini kita anggap selesai ya. Jadi mudah sekali merubah dari mudzakkar menjadi muannats, tinggal ditambah ta marbutoh saja di belakangnya.
tinggal ditambah ta marbutoh. Nah, kemarin masih ada yang keliru menulis ta marbutoh. Ta marbutoh ini harus disambung dengan huruf sebelumnya. Kecuali huruf sebelumnya itu adalah ra atau zai atau dal atau zal, ya. Jadi tidak boleh menulis jalisatun, jalisa, kemudian ta marbutoh di belakang, nggak boleh, ya. Ini harus disambung sinnya dengan ta marbutoh. Al ummu jalisatun, asyamsu jamilatun, as-sayyaratu sari'atun, at-talibatu maridatun, dan seterusnya. Baik. Bagian 4, sahih jumalal atiyah. Sahih jumalal atiyah. Perbaikilah kalimat berikut ini. Ini ada kalimat jumal tadi kita sudah. Pak Ustadz. Ya. Saya nanya dulu Pak Ustadz. Boleh, silakan. Nomor 6 tadi Pak Ustadz. Ya. Nomor 6. Ini kalau bicara mu'annas muzakkar, berarti di sini teh itu muzakkar gitu ya. Betul. Asyayu. Kopi muzakkar. itu mu'annas. Mu'annas, betul. Karena di belakangnya ada ta marbutoh. Oh, itu memang sudah begitu ya? Iya, memang sudah begitu. Karena belakangnya ada Arab, jadi kopi dianggap perempuan gitu ya? Betul. Sebagaimana sekolah juga dianggap perempuan karena ada ta marbutoh. Ya, sebagaimana mobil juga dianggap perempuan karena ada ta marbutoh. Jadi dianggap perempuannya karena ada ta marbutoh, Pak. Bukan karena dia berpasangan, bukan karena dia nama perempuan, bukan ya. Tapi karena di belakangnya ada ta marbutoh. Dan ta marbutohnya ini tidak boleh dihilangkan. Kalau dihilangkan dia tidak ada maknanya. As-sayyar. Apa makna as-sayyar? Nggak ada artinya as-sayyar. Kemudian al-qahwu. Nggak ada artinya al-qahwu. Ya. Ya. Baru ada artinya kalau dia disebut al-qahwatu. Ya. Bagaimana tadi di awal kita sudah bahas bahwa kata itu adalah rangkaian dari huruf. Nah, kalau hurufnya hilang satu, nggak ada artinya gitu. Jadi al-qahwa tuh kopi itu memang hurufnya ada ta marbutohnya di belakang. Sekolah itu memang di belakangnya ada ta marbutohnya. Demikian, Pak. Ya. Baik, makasih. Baik, kita masuk ke bagian 4 ini. Ini latihan. Kita diminta memperbaiki kalimat berikut ini. Berarti kalimat ini adalah kalimat yang salah. Ya. Nomor 1, kalimat yang salahnya adalah haqibatu man haza. Haqibatu man haza. Ini salah. Ya. Kesalahannya ada di mana? Ada yang tahu tidak? Silakan, yang tahu boleh on mic. Kesalahannya ada di mana dalam kalimat haqibatu man haza? Betul. Kesalahannya ada pada isim isyarahnya. Ya, isim isyarahnya harusnya hadhihi. Jadi harusnya haqibatu man hadhihi. Ya. Nomor 2, ini juga kalimat yang salah. Ini adalah jumlah al-khati'ah, kalimat yang salah. Al-ghurfatu maftuhun. Apa kesalahan di sini? Maftuhatun, benar. Salah di sini adalah khobarnya. Kenapa tidak berubah menjadi mu'annas? Ya, ini kan kalimat mubtada khobar. Kalau mubtadanya mu'annas pakai ta marbutoh, maka khobarnya harus ditambah ta marbutoh juga. Ya. Jadi al-ghurfatu maftuhatun. Gitu. Nomor 3, ini juga kalimat yang salah. Hadza sayyaratut tabibi. Hadza sayyaratut tabibi. Apa kesalahan di sini? Isim isyarahnya juga salah. Harusnya hadhihi sayyaratut tabibi. Yang keempat, hadhihi miftahus sayyarati. Hadhihi miftahus sayyarati. Ini kalimat yang salah. Harusnya apa kalimat benarnya? Miftahatu. Salah, Pak. Miftahatun. Salah. Miftahun itu artinya kunci. Dia tidak boleh dirubah menjadi miftahatun. Tidak boleh dirubah menjadi miftahatun. Haza. Ini harusnya hada. Hada miftahus sayyarati. Ya.
Hadza miftahus salam. Ya. Jadi tidak boleh hadhihi, karena miftah ini adalah isim yang mudzakkar, benda yang mudzakkar. Terakhir, Pak Ustadz, Pak Ya. Ustadz. Ya. Itu berarti harus tahu kata bendanya Pak Ustadz ya? betul. Ya, bahwa kunci itu adalah miftahun. Ya, bukan miftahatun ya, nggak ada kunci itu miftahatun. Yang nomor 2 kata bendanya mobil ya Ustadz? Nomor 3. Betul. Sayyarah mobil. Sehingga kalau sayyaratun dia harus hadhihi, tidak boleh hadza. Ya. Iya Pak Ustadz. Baik. Terakhir yang nomor 5. Ainas sayyaratu huwa fisyari'i. Apa yang keliru di sini? Ainas sayyaratu. Huwanya harusnya dirubah menjadi hiya. Nah, karena huwa adalah dia untuk laki-laki. Sedangkan sayyarah adalah perempuan. Jadi hiya fisyari'i. Baik. Sekarang kita masuk bagian 5. Bagian 5 ini kita berkenalan dengan satu lagi huruf jar, yaitu huruf la atau li. Ini bisa dibaca la, bisa dibaca li. Kapan dibaca la? Jangan dibaca la dulu. Ya, kapan dibaca la? Dibaca la itu kalau dia bersambung dengan dhamir. Ini kita belum belajar ya. Jadi kita sebut saja ini li dulu saja. Ya, jadi huruf lam di sini kita sebut li saja. Ya. Kita akan belajar huruf jar yaitu li. Li itu artinya apa? Li itu artinya memiliki. Ya. Contoh nomor 1. Hadza li Muhammadin. Karena dia huruf jar, maka dia harus mengkasrohkan kata berikutnya. Hadza li Muhammadin. Wa dzalika li Hamidin. Ya. Hadza ini li Muhammadin, miliknya Muhammad. Wa dzalika li Hamidin, dan itu miliknya Hamid. Kian ya. Jadi li ini adalah huruf jar, dia harus mengkasrahkan kata di depannya. Ya, kita baca sama-sama. Hadza li Muhammadin. Haya. Hadza li Muhammadin. Wa dzalika li Hamidin. Nomor 2. Liman hazihi. Hadihi liyasirin. Silakan. Liman hazihi liyasirin. Liman hadihi, milik siapa ini? Ini milik Yasir. Baik. Saya minta di off mic dulu. Saya tunjuk aja ya. Baik, dari atas Pak Agus Rukmana. Siap Pak Agus. Nah, nomor 3 ini dibacanya apa Pak? Silakan. Alhamdulillah. Hahihu lillah. Alhamdulillahi. Masya Allah. Ahsanta. Alhamdulillahi. Jadi li-nya ada di mana? Li-nya ada di depan lafaz atau kata Allah. Harusnya Allahu, karena ada li di depannya, menjadi lillahi. Alhamdulillahi. Pujian milik Allah. Nah. Baik, terima kasih Pak Agus. Berikutnya Pak Ahmad Sirajuddin. Pak Ahmad. Silakan, musta'id, siap. Nomor 4. Bisa tolong dibaca. Pak Ahmad. Lillahil masyriqi wal maghribi. Lillahil masyriqi. Masyriqi wal maghribi.
Yang tepat masyriku tetap. Ya. Jadi aja ya, ya. betul. Jadi huruf jar itu hanya berpengaruh kepada kata yang di depannya saja. Sedangkan kata yang berikutnya itu tidak terpengaruh dengan huruf jar. Ya, jadi lillahi al-masyriku wal maghribu. Kira-kira artinya apa, Pak? Lillahi Milik Allah al-masyriq, milik Allah waktu pagi dan sore ya. Nah, masyrik itu artinya timur, maghrib itu artinya barat. Ya, milik Allah lah semua yang ada di timur dan semua yang ada di barat. Masya Allah. Terima kasih Pak Ahmad. Jazakallah khairan. Taib. Nah, ini berakhir kita pelajaran Ad-Darsus Sadis. Ya. Dan sebagaimana biasa, setiap akhir pelajaran ada kotak ya yang berisi al-kalimatul jadidah, berisi kata-kata baru. Ya, kata-kata baru di pelajaran ini adalah yang pertama al-mikwatu. Apa artinya al-mikwatu? Setrika. Kemudian ad-darrajatu. Darrajatu artinya sepeda. Kita on mic ya sama-sama ya, kita baca sama-sama ya. Kata-kata yang barunya. Ayo, kita baca al-mikwatu. Al-mikwatu. Ad-darrajatu. Berikutnya al-mil'aqatu. Artinya al-mil'aqatu Sendok. sendok. Masya Allah. Al-qidru. 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 Apa artinya al-qidru? Panci. Panci. Ini sering ada yang keliru, sering ada yang menulisnya al-qadaru, al-qadaru. Bukan ya, ini al-qidru. Kalau ditulis al-qadaru jadi qadar. Berikutnya al-baqaratu. Al-baqaratu artinya sapi. Al-fallahu. Al-fallahu. Apa artinya al-fallahu? Petani. Nah, al-anfu. Nah, al-anfu. Ya. Ini bacanya tidak perlu diikhfakan. Jadi tidak perlu al-anfu. Tidak perlu ya. Jadi tetap dibaca saja nunnya. Ya, karena hukum tajwid, ikhfa, izhar itu hanya ada ketika membaca Al-Qur'an. Ketika tidak membaca Al-Qur'an tidak perlu diikhfakan. Mana al-anfu? Apa artinya al-anfu? Baik. Al-famu. Silakan. Al-famu. Nah, al-famu. Ini ada tasydidnya seharusnya, Pak. Al-famu di sini harusnya ada tasydidnya. Sehingga dibacanya al-famu. Nah, apa arti al-famu? Mulut. Baik. Al-udhunu. 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 Nah, apa artinya al-udhunu? Telinga. Al-yadu. Al-yadu. Apa artinya al-yadu? Tangan. Tangan. Ar-rijlu. Ar-rijlu. Apa artinya ar-rijlu? Kaki. Mohon diperhatikan. Alif, lam, ra, jim, lam. Ini bisa dibaca ar-rijlu. Bisa juga dibaca ar-rajulu. Ya kan? Kan susunan hurufnya tidak ada yang beda antara ar-rijlu dengan ar-rajulu. Nah, ini sering kali mengecoh ya. Jadi kita harus tahu kata ini posisi dalam kalimat seperti apa. Tepat atau tidak kalau dibaca ar-rajulu atau dia lebih tepat dibaca ar-rijlu.
Kemudian berikutnya asyayu. Asyayu. Nah, asyayu. Apa artinya al-asyayu? Teh. Baik. Berikutnya al-ummu. Apa artinya al-ummu? Ibu. Berikutnya as-sallajatu. As-sallajatu. Apa artinya as-sallajatu? Kulkas. Al-qahwatu. Apa artinya al-qahwatu? Kopi. Kemudian sari'un. Apa artinya sari'un? Cepat, sari'un. Kalau jalan dia pakai shin. Syari'. Ya, syari'un. Kalau itu pakai shin ya, titiknya 3 di atas huruf sin ini. Kemudian an-nafidatu. An-nafidatu. Apa artinya an-nafidatu? Jendela. Terakhir jiddan. Nah, ini ada tasydidnya di sini ya. Jiddan. Apa artinya jiddan? Sangat. Banget. Jayyid jiddan. Bagus sekali. Ya. Jadidun jiddan. Ya. Baru sekali. Jiddan itu artinya sangat atau baik. Baik. Selesai sudah ad-darsu sadis. Insyaallah besok kita akan masuk ad-darsu sabi', dan di ad-darsu sabi' kita masih melanjutkan pembahasan tentang muannats. Jadi jangan khawatir bagi yang belum paham betul tentang muannats. Insyaallah besok kita akan lanjutkan lagi tentang muannats dan insyaallah kita akan lebih memahami lagi. Baik, saya kira sampai sini dulu untuk PR-nya ya. Untuk PR-nya nih, mungkin karena kemarin ada request tentang apa namanya mudhaf wa mudhafun ilaih untuk diulang lagi. Saya mohon PR-nya tentang mudhaf wa mudhafun ilaih lagi ya. Yang mana ya? Ini kayaknya sudah nih. Baik. Ini sudah semua PR-nya. Kalau gitu PR-nya ini saja dah. Tolong cari di dalam Al-Qur'an. Nah, tolong cari di dalam Al-Qur'an 6 ayat yang di dalamnya ada mudhafun wa mudhafun ilaih. 6 ayat saja yang di dalamnya ada mudhafun wa mudhafun ilaih. Tolong ditulis ayatnya, 1 ayat atau apa sepenggal saja juga nggak masalah. Kalau ayatnya kepanjangan ya dipotong setengah ayat ya, kemudian tunjukkan mana mudhaf wa mudhafun ilaihnya ya, diberi garis bawah ya, mana mudhaf dan mana mudhafun ilaihnya. Jadi tugasnya itu saja selama 1 pekan ke depan ini ya. Ya, tolong cari di dalam Al-Qur'an 6 ayat yang berisi mudhaf wa mudhafun ilaih. Baik. Itu saja tugas kita kali ini. Ada pertanyaan atau tidak sebelum kita tutup? Silakan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita pagi hari ini. Apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bisa kita manfaatkan ya untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika. Ya. Boleh usul Ustaz biar sama-sama biar nggak terlalu beragam. Jadi yang di ayat Al-Qur'an tadi mungkin ditapin surat apa gitu Ustaz, mungkin Al-Baqarah awal gitu, 10 ayat atau gimana? Boleh. Tapi kayaknya di Al-Baqarah 10 ayat awal nggak ada.
Ada semua atau tidak itu? Atau kita iya. tetapkan saja supaya pendek-pendek ayatnya di juz amma saja ya. Juz 30 Juz ya. amma. Nah, di juz 30 cari 6 ayat ya yang ada mudhaf wa mudhafun ilaih supaya nulisnya lebih pendek ya karena juz amma kan ayatnya pendek-pendek. Demikian Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pagi hari ini. Pak Ustaz, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ustaz, Ya. yang saya tahu huruf jar itu diikuti sama kasrah Ustaz ya. Betul. Oke, di contoh nomor 5 ini hada li Muhammadin. Tanwin di Muhammadinnya itu kenapa tanwin ya Ustaz ya? Tanwin Muhammadi. Masya Allah, betul. Hada li Muhammadin. Ya, karena nama Muhammad dia tidak memakai alif lam. Kita ingat tadi di awal bahwa isim itu kata benda. Kata benda itu cirinya 2. Memakai alif lam atau tanwin. Nah, Muhammad dia tidak memakai alif lam. Dia memakai tanwin. Muhammadun. Sehingga ketika dia diberi huruf jarli, ya diberi huruf jarli, maka dia berubah menjadi Muhammadin. Asalnya Muhammadun menjadi Muhammadin. Demikian Pak ya. Jadi jawabannya adalah karena tadi Muhammad tidak memakai alif lam. Ya, kalau nama itu pakai alif lam, contohnya apa nama yang pakai alif lam? Contohnya misalnya Al-Hasanu. Al-Hasanu. Itu pakai alif lam. Di depannya pakai li. Menjadi hadza lil hasani. Tidak boleh tanwin, tidak boleh hadza lil hasanin, enggak boleh. Yaitu karena namanya pakai alif lam. Sedangkan Muhammad adalah nama yang tidak memakai alif lam, yang memakai tanwin. Demikian ya. Tidak semua nama harus pakai alif lam dan tanwin. Ini yang pakai alif lam dan tanwin ini adalah nama-nama yang berasal dari bahasa Arab saja. Kalau nama yang tidak berasal dari bahasa Arab seperti Setiawan, seperti Budi, seperti Agus dan seterusnya, yaitu nggak perlu pakai alif lam dan tidak perlu pakai tanwin. Dan juga kalau ada huruf jar di depannya, dia tidak merubah tidak merubah harokat akhirnya. Contoh tadi Agus, belakangnya apa? Sukun ya, Agus. Ya, kalau di depannya ada li, hadza li Agus. Tidak perlu dirubah jadi hadza Agus. Lihat. Baik. Terima kasih. Sama-sama Pak Jajak. Baik, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz.